Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat AMDK, pada pertemuan kali ini kembali lagi dengan Bang Rio di channel AMDK Al-Jambi, yang mana di sebelah Bang Rio sudah ada tamu yang hadir di rumah Ustadz AMDK Al-Jambi. Beliau adalah Ustadz Ayyub. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair Ustadz ya? Masya Allah. Ini Ustadz Ayyub, beliau ini adalah salah satu pendakwah Al-Quran, yang mana beliau membuka privat bagi sobat-sobat AMDK yang ingin belajar Al-Quran, terutama dalam membaca Al-Quran. Gitu Ustadz ya? Itu bisa menghubungi beliau nih. Ustadz, selain ngajar Al-Quran, kegiatannya apa lagi Ustadz? Saya juga ngajar bahasa Inggris. Ini mungkin Bang Rio nanti bisa belajar sama Ustadz Ayyub di bahasa Inggris nih. Karena Bang Rio masih kurang bagus lah bahasa Inggrisnya. Kurang lebih gitu Ustadz. Nah Ustadz, karena Ustadz di bidang Al-Quran, kebetulan Rio juga senang bertemu dengan orang-orang yang berada di Al-Quran. Namun karena ini ada di channel Ustadz AMDK Al-Jambi, jadi nggak jauh-jauh dari permasalahan riba nih Ustadz. Nah, seperti yang sudah sama kita ketahui dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Namun Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz sebagai pengajar Al-Quran yang mengetahui bahwasannya riba itu telah diharamkan oleh Allah, namun kita dapati masyarakat yang ada pada saat ini masih begitu banyak yang bertransaksi dengan perbankan ribawi. Mereka juga masih mencari riba melalui pinjaman online, dikasih bunga. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai riba ini Ustadz? Ya begini, karena riba ini sangat berbahaya, maka tidaklah kita hilangkan step by step ya, karena masyarakat Indonesia ini masih masyarakat majemuk. Jadi perlu pemahaman yang betul-betul mengena. Jadi kita nggak boleh frontal, melainkan step by step, supaya kita kasih pemahaman bahwa Al-Quran melarang riba. Jadi sesuai dengan firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau Allah sudah menyuruh begini, kita ya harus berubah. Ya, jangan menuruti hawa nafsu syaitan, karena syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Kalau kita kompromi dengan syaitan, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu belum. Apalagi Al-Quran ini sangat number one, ya. Al-Quran nomor 1. Ya, bagaimana kalau nomor 1? Karena Al-Quran firman-Nya Allah SWT. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang paling mulia, yang termulia. Ya, di dalam surat Al-Waqiah itu ayat 77, innahu laqur'anun karim. Masya Allah, bacaan Al-Quran sangat mulia. Jadi kalau Al-Quran sudah bilang A, ya kita hendaklah A. Jangan melanggar Al-Quran kalau ingin selamat. Ini waktu di akhirah. Kalau tidak ingin selamat ya silakan terjang Al-Quran. Nanti resikonya ya azabnya Allah rasain sendiri di akhirat kelak. Jadi Ustadz Ayyub menyampaikan kepada kita semua bahwasannya
agar riba ini bisa dihilangkan di masyarakat yang ada pada saat ini, yang itu perlu step by step. Mulai dari pemahaman terlebih dahulu. Karena begitu banyak masyarakat di Indonesia terutama itu yang masih istilahnya menganggap Al-Quran ini bukan pedoman hidupnya. Jadi ketika telah disampaikan bahwasannya Al-Quran ini adalah innahul Qur'anun karim, bahwasannya yang paling mulia, masih banyak masyarakat menganggap Al-Quran ini hanya sebagai pajangan di rumah. Jadi ketika ada ayat-ayat Allah, ternyata riba itu telah dilarang, banyak yang menganggap hal itu adalah hal yang remeh. Oleh sebab itulah masyarakat yang ada pada saat ini masih mengerjakan riba. Nah, kemudian Ustaz, kalau Ustaz sendiri nabung di bank nggak Ustaz? Saya nabung tapi di bank BRI Syariah. Di syariah? Ya. Nggak di bank konvensional? Tidak. Berarti itu sudah dari awal Ustaz di syariah? Iya. Dari awal buka bank? Iya. Masya Allah. Berarti memang sudah benar-benar tidak lagi ke bank konvensional. Tidak. Dulu pernah di bank konvensional? Dulu ya, pernah Ustaz? Ya. Masya Allah. Ya kan sekarang BRI Syariah udah nggak ada Ustaz? BRI ada. Sekarang kan sudah berubah jadi BSI, Iya. Bank Syariah Indonesia. BSI. Oh, Syariah berarti sekarang, Indonesia. Waktu itu BRI Syariah. oh, berarti sekarang di BSI. Iya. Masya Allah. Ya kalau Ustadz misalkan ditawarkan Ustadz ngajar di bank konvensional, ngajar Al-Quran Ustadz, tapi harus buka rekening di sana Ustadz, mau nggak Ustadz? Lebih baik tidak. Lebih baik tidak? Iya. Gede loh Ustadz, Walaupun besar. sebulan 50 juta loh Ustadz. Iya. Buat apa kalau Allah tidak ridho? Lebih baik cari ridhonya Allah. Tapi kan jarang-jarang Ustadz yang nawarin Ustadz. Iya. Tapi kita kan harus sesuai dengan Al-Quran. Samina wa atu'ana. Kan bisa habis pulang ngajar terus tobat Ustadz. Ya, pintu tobat memang selalu dibuka sama Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar ngerti, ya dosa dia. Sudah ngerti kok diterjang. Kecuali kalau belum ngerti, maafu, maafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kan, sudah ngerti diterjang, ya dosa. tapi kan kata Allah, Allah itu maha pengampun Ustadz. Ya sudah jelas, tapi di samping Allah maha pengampun, jangan lupa innahu adzabun syadid. Azabnya Allah juga sangat pedih. Oh gitu. Iya. Tapi kan kalau kita tobatkan dimaafkan Ustadz. Iya betul. Allah maha pemurah. Tobat itu ditunggu sampai yugharghir atau ghorghor, sampai tenggorokan. Bayangkan pemurahnya Allah di situ. Nggak langsung diazab. Tapi dengan begitu kita harus hendaklah segera. Karena apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah dan bercepat-cepatlah. Kalau masalah kebaikan sama Allah suruh cepat-cepat. Ini ayatnya suratul Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Wasari'u dan bergegaslah dan bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah yang disediakan surga luasnya selangit dan bumi. Bayangkan saudara-saudara, surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan khusus kepada orang yang bertakwa. Masya Allah, oke. Tapi Zat, kan nanti kita ngumpulin uangnya dulu Zat. Kalau uangnya sudah banyak, baru kita keluar dari situ Zat. Kan kalau sebulan 50 juta kan ya udah lumayan Zat. Ya ngajar aja sekali Zat, kan dapat duit. Itu. Anda kan ajalnya manusia tidak sewaktu-waktu. Oh iya ya. Kita harus berpikiran luas. Ya kalau sewaktu itu ada ajal tiba, ya bisa suul khotimah kita. Nauzubillah min dzalik. Karena wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa diundur atau diajukan sedetik pun, on time tepat waktunya. Malakul maut besok kita punya si fulan jam 8, tidak kurang 1 detik, tidak lebih 1 detik. Karena malaikat selalu nurut sama Allah Ta'ala. Lain dengan manusia. Kalau manusia hanya membangkang sama Allah. Kalau malaikat suruh sujud terus ila yaumil qiyamah. Suruh ruku terus ila yaumil qiyamah. Kalau manusia ini yang paling banyak membangkang sama Allah Ta'ala. Berarti Ustaz kalau dapat tawaran itu akan ditolak? Iya. Lebih baik kita yang cari yang aman, yang Allah ridho.
Oh gitu. Nah, daripada Allah tidak ridho, apalagi sewaktu-waktu malakul maut mengincar kita. Tapi kan kalau anak muda Ustaz, ya insya Allah kan meninggalnya kan masih lama Ustaz ya. Kan banyak yang bilang masih muda, masih panjang lah umurnya Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Salah juga. Oh salah juga? Iya. Jangan berpedoman pada itu. Saya bacakan ayatnya tadi. Wasari'u, bercepat-cepatlah. Berarti Bercepat-cepatlah. Jangan ditunda-tunda. berarti lebih baik gak diterima Ustaz tawaran itu Ustaz? Lebih baik tidak diterima daripada cari berkahnya Allah SWT. Nah, lebih baik cari ridhonya Allah. Gimana kalau misalkan Ustaz, misalkan Rio nih, Ya. sudah lama nih Ustaz mengajar di bank tersebut, yang karena harus buka rekening kan, Ya. buka rekening di perbankan konvensional. Nah hari ini Rio ketemu sama Ustadz nih, karena Rio sudah lama kerja di sana, ngajar di sana, apakah harus langsung berhenti Ustadz? Ketika ketemu sama Ustadz nih, Rio kan baru tahu nih hari ini, apakah Rio harus langsung berhenti? Kalau misalkan Rio berhenti sekarang, Rio kan nggak tahu besok mau kerja apa Ustadz. Jangan khawatir, Allah selalu memberi rezeki hambanya selama masih hidup. Kecuali kalau sudah sakaratul maut, stop rezekinya. Ya rezeki kan pas ya. Ya kita harus semaksimal mungkin untuk cari rezeki, tapi jangan lupa daratan. Rambu-rambu Allah harus dipakai. Rambu-rambu lalu lintas anda patuhi. Kalau lampu merah kita harus stop, lampu hijau kita jalan. Lah begitu juga dalam Al-Quran. Ya harus kita lebih patuhi lagi. Tapi kan Ustaz, kalau misalkan langsung keluar, kalau nggak dapat kerjaan nanti malah mau makan apa Ustaz? Kan sudah lama di situ, tiba-tiba berhenti. Dia mungkin ketika berhenti masih ada uang tabungan. Nih uang tabungannya habis Ustaz, belum dapat kerjaan. Ya kan kalau rezeki kan kalau kita cari Ustaz. Iya betul. Kalau nggak kita cari gimana mau datang Ustaz? Iya harus kita cari. Kan belum ada backup Ustaz. Berarti kita di situ dulu nggak apa-apa Ustaz. Jangan. Kalau sudah tak lebih baik berhenti, nanti insya Allah rezekinya Allah akan turun. Asal la tahzan inna Allah ma'ana. Jangan bersedih. Allah itu selalu berserta kita. Tapi kan di sana kan gede Ustaz. Kalau misalnya kita cari kerjaan lain kan belum tentu dapat segede itu Ustaz. Walaupun besar, tapi kalau tidak barokah, percuma. Makna barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau masih barokah, ya percuma. Ya, kita ini hidup di dunia sementara, paling 60 sampai 70 tahun setelah itu mana kekuburan. Diminta itu tanggung jawab sama Allah. Kok enak? Cuma hidup, kamu banyak melanggar perintahku. Ya nggak enak ya Ustaz. Lagi nanti kalau ditanya, di dunia ditanya jadi bingung Ustaz. Berarti harus berhenti tuh Ustaz. Walaupun sudah lama kerja di sana. Berhenti. Kalau sudah lama terus baru tahu, ya dimaafkan Allah itu maaf. Ya, Oh kalau baru tahu dimaafkan. iya. Masya Allah. Kalau baru tahu, tapi kalau sudah tahu ya dosa. Kalau baru tahu maafu. Selama ini saya berani ke bank konvensional, saya nggak tahu ya. Mulai detik ini kok ada bank syariah, ya saya hijrah ke bank syariah. Berarti selama ini dosa-dosa itu dimaafkan sama Allah. Dimaafkan. Kalau kita nggak tahu, Allah maaf. Tapi harus keluar juga dari sana. Iya. Waduh itu yang berat Ustaz. Itu ya memang dunia darul imtihan, yang dinamakan dunia itu rumah ujian, selalu ada ujian. Ya kalau nggak mau diuji kata Allah lebih baik mati. Ya, Nah, tapi saya juga belum siap Ustaz kalau mati Ustaz. anaknya sakit, ya anaknya sakit, kalau enggak istrinya sakit, bapaknya sakit, selalu dunia darul imtihan. Yang dinamakan dunia itu rumah ujian, rumah cobaan. Tapi Ustaz kalau misalkan saya keluar, jadi insya Allah Allah ganti kan Ustaz ya? Iya, jangan khawatir. Rahasia Allah itu sangat gampang. Kalau Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Entah antum dapat rezeki dari makan haram, ya, ya. Baik. Ya, tadi ada yang ada
makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Jadi dari arah yang tidak terduga-duga ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Itu sobat TMDK. Jadi tadi intinya kita harus bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui bahwasannya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ajal tidak ada yang tahu kapan akan menjemput kita. Dan Allah juga kabarkan tadi bahwasannya ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi yang namanya ajal itu tidak bisa diakhirkan atau didahulukan. Walaupun sesaat atau 1 detik kalau kata Ustaz tadi. Jadi bersegera tepat pada waktunya. on time tuh. Ya. Tepat pada waktunya. Ya, Nah, cabutnya si fulan besok jam 8 persis, tidak Ya. lebih 1 detik, tidak kurang 1 detik. Nah. Karena malaikat selalu nurut sama Allah, karena malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Sekarang manusia diciptakan dari tanah. Ini yang banyak membantahnya. Nah, itu banyak penghuni neraka, manusia dan jin. Nah, oleh sebab itulah sobat TMDK, ya Bang Rio dan Ustaz Ayub mengingatkan kepada kita semua wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sobat TMDK yang pada saat ini baru tahu bahwasannya ternyata bank konvensional atau bank ribawi itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk buka rekening lagi di sana, atau yang saat ini masih ada di sana, maka bersegera bertobat kepada Allah, niatkan untuk segera menutup rekening yang ada di sana. Segeralah berhijrah ke perbankan syariah, karena sekarang perbankan syariah Indonesia ini sudah mudah untuk didapatkan. Dan sudah tidak ada alasan lagi kita untuk membuka rekening di perbankan konvensional. Karena apa yang ada di perbankan konvensional semuanya bisa dikerjakan di perbankan syariah, sebatas itu dihalalkan dalam syariat Islam. Mungkin seperti itu sobat TMDK. Nah, ini terima kasih juga kepada Ustaz Ayub. Nah, mungkin untuk penutupnya nih Ustaz Ayub, ada nggak nih nasihat untuk Ustaz TMDK Al-Jambi atau Bang Rio, yang mana saat ini Ustaz TMDK Al-Jambi adalah pendakwah masalah tentang riba. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada beliau, atau kepada Bang Rio yang saat ini kuliah di ekonomi syariah, yang sama insya Allah akan membantu orang tua Rio untuk mendakwakan masalah riba ini, Ustaz. Ada nggak nasihatnya? Mungkin sedikit aja, Ustaz. ya, yang Untuk terbagus pokoknya kita hijrah, apalagi ini sudah semakin hari semakin kita mendekati ajal. Nah, jadi kita hidup di dunia ini sementara, paling sitin wa sab'in, jangan main-main. Nah, kalau main-main nanti menyesal di kemudian hari, tidak berguna. Cuma kata Allah, ya Allah, tolong menghidupkan sebentar saja, saya mau bersedekah, saya mau umroh, mau haji. Kalah sekali-kali tidak. Kenapa? Dulu di dunia Anda tidak mau beramal, karena di dunia darul amal, sedangkan di akhirat darul jaza, cuma balasan, tidak ada amal lagi. Jadi mumpung kita belum menyesal di kemudian hari, ayo kita berubah. Yang tadinya banyak dosa, kita cari pahala. Gitu. Baik. Nah, mungkin seperti itu sobat TMDK. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih juga jazakumullah khair kepada Ustaz Ayub yang sudah mau berbagi informasi dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, ting. Warahmatullahi wabarakatuh.